骗我？骗我什么？他说不会，我反问，你怎么知道？我把 Di 生命 episode sebelumnya, Saul curiga kalau Master Show hanya memanfaatkan Tangshan sebagai bahan penelitian tentang teori cincin roh. Sementara itu, anak wali kota beserta rombongannya juga sudah sampai di hutan berburu. Di sana ia pun berhasil menemukan Tangshan dan Shou yang sudah terpisah dari Master Show. Si anak wali kota yang sangat membenci Tangshan karena selalu mempermalukannya di depan umum dan mengancam akan membunuhnya. Namun ia memberinya pilihan jika Tangshan menyerahkan Shou dan bersedia menjadi bawahannya, maka ia akan memaafkannya dan melupakan semua yang telah terjadi. Pilihan Tangshan pun sudah jelas. Ia pun melakukan perlawanan meskipun kalah dari segi jumlah. Tiba-tiba di tengah kericuan mereka, roh pelindung milik Master Show muncul dari semak-semak dan diikuti roh siluman ular yang diperkirakan berusia ratusan tahun. Ternyata ini semua adalah rencana dari Master Show yang sudah menyadari kedatangan anak dari wali kota tersebut, sengaja memancing siluman ular keluar untuk mengalihkan perhatian mereka. Karena merasa takut, anak wali kota pun bersama pasukannya terpaksa mundur dari amukan roh siluman ular itu. Siluman ular itu kemudian mengamuk mengejar Tangshan dan melukai Master Show. Sampai akhirnya ketiganya pun bekerja sama untuk melumpuhkan siluman ular tersebut. Master Show lalu menyuruh Tangshan untuk menyerap cincin roh dari siluman ular tersebut. Karena berdasarkan teorinya, tubuh Tangshan cukup mampu untuk menampung kekuatan siluman roh berumur 400 tahun. Namun Shou melarangnya karena terbukti tujuan Master Show yang sebenarnya hanya ingin menguji kebenaran dari teorinya. Terjadilah delima singkat di dalam diri Tangshan. Shou melarang karena khawatir kalau hal tersebut salah, maka tubuh Tangshan akan langsung hancur. Sementara di sisi lain, pasukan anak Pak Wali Kota akan segera datang untuk melanjutkan niatnya, menghabisi mereka. Dan benar saja, rombongan anak Wali Kota telah datang, menyusul mereka. Hingga akhirnya Tangshan memutuskan percaya kepada Master Show untuk menyerap cincin roh tersebut dan menerima seluruh resikonya. Namun keadaan pun semakin memburuk karena efek samping dari penyerapan tersebut sangatlah menyakitkan, sehingga Tangshan tidak memungkinkan untuk bertarung. Beruntung Master Show masih mempunyai sisa tenaga untuk mengeluarkan jurus andalannya yang berupa gas beracun dari roh pelindungnya, sehingga memberikan kesempatan bagi Tangshan dan Shou untuk melarikan diri. Dibawalah Master Show ke akademi oleh anak wali kota sebagai sandera yang diancam akan dibunuh jika Tangshan tak juga muncul. Sedangkan Tangshan sendiri masih di hutan berburu bersama Shou untuk menyempurnakan penyerapan cincin roh silumannya. Singkatnya, setelah melewati masa kritisnya, ia pun berhasil mengkombinasikan kekuatan cincin roh siluman ular dengan pelindung rumput peraknya, mampu menghasilkan tali akar beracun. Sementara tanpa sepengetahuan dari Tangshan, Shou juga berhasil mendapatkan cincin roh silumannya dari segerombolan serigala hitam yang berhasil ia jinakkan. Setelah kembalinya ke akademi, Tangshan mendapatkan informasi dari Washeng kalau anak Pak Wali Kota menyekap Master Show di belakang gedung akademi. Tanpa pikir panjang, ia pun pergi bersama Shou untuk menyelamatkannya. Ketika mereka berhasil bertemu Master Show, atas arahan dari Washeng, tiba-tiba saja sebuah perangkap jatuh dari atas dan
Lapiskan listrik bertegangan tinggi dan mengurung Shou. Ternyata ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh si anak wali kota. Ia sengaja menyuruh Washeng membuka mulut, memancing Tangshan dan Shou supaya masuk ke ruangan ini. Walaupun Washeng juga terpaksa melakukan hal tersebut karena si anak wali kota akan mengancam membunuh keluarganya. Di sini anak wali kota mengatakan bersedia membebaskan Shou asalkan Tangshan memenuhi syaratnya. Pertama, memperkenalkan ia kepada Suyanto, Master Roh yang merekomendasikan Tangshan kemarin. Dan syarat kedua, Tangshan harus bersedia menjadi bawahannya untuk 你觉得 selamanya. 我会信吗？ Namun Tangshan dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk membebaskan Shou dengan caranya sendiri. Ternyata ia nekat menghancurkan kurungan listrik tersebut menggunakan roh pelindung rumputnya. Meskipun dikatakan mustahil, nyatanya ia berhasil membukanya. Sayangnya, efek samping dari aksi gilanya itu membuat roh pelindungnya kini menjadi hancur. Menurut Master Shou, untuk memulihkan roh pelindungnya, Tangshan harus segera menyerap cincin roh siluman keduanya yang harus bertipe tumbuhan. Sadar mereka tidak akan menang, Master Shou yang sudah terlepas menggunakan kekuatannya untuk membuat kelompok anak Pak Wali Kota jatuh pingsan, sehingga mereka punya waktu untuk melarikan diri. Tak lama setelah itu, efek gas tersebut perlahan mulai hilang, dan Washenglah yang pertama kali tersadar. Dirinya yang telah dibutakan dengan dendam dan kebencian menggunakan kesempatan ini untuk membunuh anak wali kota, demi memastikan keluarganya akan tetap aman. Saat bala bantuan sudah datang, tidak ada satupun saksi mata. Membunuh anak wali kota, asistennya yang baru tersadar menduga bahwa Tangshanlah pelakunya. Sementara itu, Tangshan, Shou, dan Master Shou pergi ke desanya Tangshan untuk mencari tempat yang aman. Di sana mereka bertemu dengan ayahnya Tangshan, yang ternyata diam-diam selalu mengikuti mereka sehingga ia tahu kronologis yang sebenarnya. Lantas ia segera menyuruh Shou dan putranya tersebut untuk segera melarikan diri, karena ia tahu bahwa pemerintah tidak akan mengampuni mereka. Tangshan dan Shou kemudian bertemu dengan kepala desa. Sang kepala desa memberitahukan kalau mereka kini sedang diburu oleh pihak pemerintah karena dituduh telah membunuh anak wali kota. Tangshan yang merasa tak bersalah memutuskan untuk menyerahkan dirinya agar masalah ini cepat selesai. Namun, utusan dari wali kota mengatakan kalau nyawa 2 orang saja belum cukup untuk membayar kematian dari anak si wali kota. Lantas ia ingin membunuh keluarga Tangshan beserta penduduk desa ini. Dari sini terungkap juga identitas dari ayah Tangshan yang sebenarnya, orang yang berpengaruh di dunia dahulu. Namun karena suatu alasan ia memilih untuk mengasingkan diri dan memutuskan membesarkan putranya di desa terpencil ini. Sementara itu, ayah Tangshan yang tahu kalau roh pelindung putranya sudah hancur, membuka sebuah segel di bawah rumah yang di sana tersimpan segel siluman roh bertipe tumbuhan, peninggalan dari ibu Tangshan. Kemudian ia mempercayakan masalah ini kepada Master Shou, sedangkan dirinya sendiri akan pergi ke kota untuk menyelesaikan akar dari permasalahan. Selepas itu Master Shou segera kembali untuk membangkitkan roh siluman rotan yang tadi telah dibuka segelnya oleh ayah Tangshan. Ia berencana memanfaatkan amukan dari siluman tersebut untuk mengalihkan perhatian dari pasukan wali kota. Sejauh ini berjalan sesuai rencananya. Karena keributan tersebut, Tangshan dan Shou berhasil melarikan diri. Dengan masuknya ke dalam rumah, Master Shou lalu menjelaskan bahwa siluman roh ini berumur 600 tahun, sangat cocok untuk menjadi cincin roh kedua Tangshan.
demi menghidupkan kembali roh pelindung rumput peraknya sebelumnya telah hancur. Di luar dugaan, utusan wali kota memiliki roh pelindung listrik yang sangat kuat yang mampu bertahan dari serangan roh tanaman tersebut. Singkat cerita, berkat bantuan dari Shou dan amukan dari siluman roh, Tangshan pun berhasil mengalahkan utusan dari wali kota tersebut. Setelah pertarungan itu, roh siluman lemah. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan Tangshan untuk menebangnya demi mendapatkan cincin keduanya. Karena penyerapan cincin keduanya, roh dalam waktu berdekatan membuat tubuh Tangshan sangat kesakitan. Shou yang melihat Tangshan menderita memberikan energinya sedikit untuk membantu Tangshan. 你醒醒，